충분히 즐겼으니까 이제 그만 흔적도 없이 사라져주면 돼. 나 목줄 아니고 목단이야! Sang Tai ngomongin ke seluruh orang yang ada di rumah sakit kalau Gang Tai kepengen ngebunuh kakaknya. Ternyata dia ingat kejadian di masa kecilnya dulu. Sebenarnya dia jatuh ke sungai secara nggak sengaja, tapi dia ngomong di situ seolah-olah Gang Tai yang ngedorong dia. Karena itu Gang Tai sampai histeris dan dia bilang dia nggak ngelakuin itu. Karena itu kemudian pihak rumah sakit ngasih obat penenang ke Sang Tai dan naruh dia ke sebuah ruangan. Karena direktur bilang kalau pengaruh obatnya bakalan cukup lama, makanya Gang Tai keluar buat nyari udara segar. Dari awal mula kejadian itu, Munyong gak berani ngomong apa-apa. Dia cuma ngikutin Gang Tai aja. Tapi karena Gang Tai jalannya makin jauh, makanya Munyong nanyain, emang Gang Tai mau pergi kemana lagi sih? Munyong bahkan lemparin Gang Tai pakai sepatu, karena waktu itu Gang Tai gak ngerespon sama sekali. Gang Tai kemudian ngomong sama Munyong supaya Munyong ninggalin Gang Tai sendirian aja. Munyong berusaha untuk ngehibur Gang Tai, karena emang kenyataannya kan Gang Tai gak dorong Sang Tai ke sungai. Munyong bilang kalau itu bukan salahnya Gang Tai, tapi Gang Tai tetap aja kekeh dan bilang kalau itu salahnya dia. Dia bahkan seolah-olah nyesel karena waktu itu diselamatin sama Munyong. Andaikan waktu itu dia mati aja. Sang Tai udah sadar, tapi dia nggak mau ngomong sama siapapun. Dia bahkan nutup rapat badannya pakai selimut. Sedangkan di rumah juri, Sang In sama Jisoo berantem. Gara-gara Jisoo belain Gang Tai, sedangkan Sang In belain Munyong. Gang Tai terus-terusan nungguin kakaknya di depan ruangan kakaknya. Dia nggak masuk ke ruangan itu dan kakaknya juga nggak keluar dari ruangan itu. Direktur kemudian masuk ke ruang kamarnya Sang Tai. Dia nyuruh Sang Tai untuk jalan-jalan keluar karena Gang Tai mau dipanggil ke ruangannya direktur. Pas Gang Tai jalan ke ruangan direktur, Sang Tai pun keluar dari ruangan itu. Sementara Gang Tai ngobrol sama direktur, Gang Tai nyeritain kejadian itu waktu dia masih kecil. Dia nggak nyangka kalau Sang Tai inget sama kejadian itu. Tapi menurut direktur, orang autis itu ingatannya jauh lebih tajam. Tapi dia cenderung pura-pura nggak tahu dan menahannya. Direktur kemudian nyuruh Gang Tai untuk balik kerja lagi. Diskor selama beberapa hari aja bagi direktur itu udah cukup kok. Dan Gang Tai juga nggak perlu khawatir soal tuntutan. Karena direktur udah ngomong sendiri sama suaminya Arem. Direktur juga sedikit ngancem dia, apalagi selama Gang Tai diskors, penggantinya Gang Tai itu bener-bener nggak bisa diandelin. Jong Tai bahkan gigit tangan si perawat lemes. Sambil ngobatin lukanya, si perawat lemes itu keceplosan sama Gang Tai. Makanya Gang Tai bilang sebenarnya bukan tangannya dia yang perlu dijahit, tapi mulutnya. Jisoo kemudian datang ke rumah sakit dan ngobrol sama Gang Tai. Jisoo nyuruh Gang Tai untuk jauhin Munyong. Tapi Gang Tai cerita kalau setelah dia ninggalin Sang Tai, dia ngerasa punya impian-impian yang mustahil. Habis itu Jisoo bawain pizza buat Sang Tai. Meskipun dia pura-pura tidur, Jisoo tahu kalau Sang Tai itu sebenarnya nggak tidur. Dia naruh pizzanya dan pergi gitu aja. Munyong berkali-kali nelpon Gang Tai tapi nggak diangkat-angkat. Karena itu Munyong datang ke rumah sakit dan dia bawain celana dalam buat Gang Tai. Perawat-perawat lain yang dengar itu yakin kalau mereka berdua pacaran. Secara tiba-tiba ada seseorang yang naruh sebuah novel yang berjudul Penyihir dari Barat. Novel itu adalah karya ibunya Munyong, Do Hee-jae. Sang Tai langsung ngambil novel itu dan buka, dan di dalamnya ada secari kertas. Kertas itu bertuliskan seorang adik yang membunuh kakaknya. Dan di depan pintu kamarnya Sang Tai ternyata ada kepala perawat. Sementara Gang Tai sama Munyong ngobrol. Munyong ngerasa kalau ada bagusnya kondisinya kayak gini. Jadi Gang Tai udah nggak perlu lagi ngumpet-ngumpet kalau harus main sama Munyong. Jujur aja, mungkin Gang Tai pengen hidup bareng sama Munyong juga kan. Tapi ternyata Gang Tai berpendapat lain. Dia berpikir kalau dia udah bangun dari mimpinya. Bagi Gang Tai, Munyong itu hanyalah sekedar seperti kembang api. Munyong hanyalah kesenangan sesaat bagi Gang Tai. Dan setelah itu, Munyong bisa menghilang tanpa jejak. Dan setelah Gang Tai pergi, Munyong benar-benar kesel.
Dia nangis sesegukan. Dia kemudian teriak sama Gangtai kalau dia bukan kembang api, tapi dia adalah bom. Sekalinya meledak, dia bukan hanya nyenengin semua orang, tapi dia akan membunuh semua orang. Gangtai jalan sambil nangis. Sang In nyuruh Senjai untuk ngecek keadaan Munyong, tapi Munyong nggak bukain Senjai pintu. Tapi Sang In nyuruh Senjai untuk tetap aja di depan pintu sampai Munyong bukain pintunya. Karena itu Senjai kesel dan ngerasa diperlakukan semena-mena. Dia mau bilang sama Sang In kalau dia pengen ngundurin diri, tapi denger itu Sang In langsung matiin teleponnya. Sang In kemudian mau nganterin Juri untuk berangkat kerja, tapi di tengah perjalanan tiba-tiba mobilnya mogok. Juri akhirnya dicariin taksi sama Sang In, sedangkan mobilnya dia bakalan diderek. Kepala perawat kemudian masuk ke kamarnya Sang Tai sambil bawa boneka dinosaurus. Dia mancing Sang Tai supaya Sang Tai mau ngobrol. Ya, sesuai prediksi, Sang Tai ngobrol sama kepala perawat. Kepala perawat kemudian nanyain, emang ibunya Sang Tai itu apakah orang yang baik? Tapi Sang Tai bilang, menurut Sang Tai ibunya adalah orang yang baik, tapi tidak menurut Gangtai. Bukan kemudian bawa Sang Tai pulang. Setelah diputusin Gangtai, ternyata Munyong nggak nyerah gitu aja. Dia nyari-nyari kasetnya Sang Tai dan dia ngechat ke Gangtai kalau dia bakalan ngehapus semua rekaman Dolly. Dia kemudian ngechat lagi dan pura-pura sakit minta dibeliin obat. Tapi sayangnya dia diabaikan sama Gangtai. Secara tiba-tiba Juri datang ke rumahnya Munyong. Bukan tanpa alasan, dia datang ke situ disuruh sama Gangtai untuk ngepacking semua bajunya Gangtai. Sementara Gangtai pulang-pulang nangis sesegukan dan minta maaf sama kakaknya. Dengar semua penjelasan Gangtai, kakaknya keluar dari lemari dan mereka pelukan. Mereka akhirnya baikan lagi. Munyong sama Juri kemudian minum. Munyong nanyain apa Juri udah gak takut lagi sama Munyong. Tapi Juri bilang dia takut, benci, sekaligus cemburu. Setelah banyak minum, Juri kemudian mabuk. Dia ngoceh-ngoceh sama Munyong. Dia ngata-ngatain Munyong. Dia bahkan sempat mukul kepala Munyong dan abis itu dia teler. Di tengah malam Gangtai juga gak bisa tidur. Dia kemudian ngelihat foto-foto dia waktu bareng sama Munyong kemarin. Karena khawatir sama Juri, Sang In akhirnya datang ke rumah Munyong. Dia ngelihat Juri dalam keadaan mabuk. Pas di sana Munyong yang langsung nanyain apa Sang In suka sama Juri. Sang In juga langsung ngaku kalau dia suka sama Juri. Munyong kemudian nanya sama Sang In siapa sih yang lebih disukai Sang In, Munyong atau Juri. Tapi Sang In bilang rasa suka itu nggak bisa dinomorsatukan atau dinomorduakan seperti itu, karena ada takarannya masing-masing. Sang In juga nanyain, biasanya kan Munyong terbiasa tuh dengan adanya Sang Tai sama Gangtai, tapi sekarang mereka nggak ada, jadi gimana perasaan Munyong? Munyong cuma bilang kalau dia ngerasa kesel, dan malam juga terasa jauh lebih dingin. Dia juga sering ngerasa lapar, tapi Sang In jelasin kalau perasaan Munyong itu adalah perasaan rindu. Bangun-bangun, Juri nanyain sama Senjai apa semalam dia bikin kesalahan. Senjai ngasih tahu kalau semalam dia muntah-muntah di mobilnya Sang In. Pas berangkat kerja, dia ketemu sama Gangtai. Tapi dia heran kenapa Gangtai tiba-tiba ngomongnya santai sama dia, padahal biasanya pakai bahasa formal kan. Tapi setelah diinget-inget ternyata semalam Juri tuh ngoceh-ngoceh sama Gangtai. Dia ngerasa dimanfaatin sama Gangtai untuk datang ke tempatnya Munyong. Dia ngerasa kalau Gangtai nyuruh dia ke sana tuh biar dia baikan sama Munyong. Dia juga terus ngoceh-ngoceh dan minta Gangtai untuk ngomong santai sama dia. Pagi-pagi Munyong udah nelponin Gangtai tapi nggak diangkat. Sang In kemudian nelpon Munyong dan ngajakin Munyong untuk ke sebuah restoran karena hari ini adalah hari penting bagi Munyong. Sementara kepala perawat tiba-tiba nyamperin Gangtai. Dia nyuruh Gangtai untuk merhatiin Bu Okran. Kepala perawat bilang kalau Sang Tai deket sama Bu Okran. Di taman Ko Dae-hwan tiba-tiba nyamperin Bu Okran. Diam-diam Gangtai merhatiin mereka dari belakang. Ko Dae-hwan kemudian nanyain Bu Okran, apa Bu Okran yang nyanyiin lagu itu? Bu Okran kemudian bisikin ke kuping Ko Dae-hwan, apa Ko Dae-hwan bakalan ngebunuh Bu Okran lagi. Karena itu Ko Dae-hwan kemudian menggila dan dia nyekik Bu Okran. Dia nyebut Bu Okran sebagai monster.
Kepala perawat mencoba nanyain kejadian tadi sama Bu Okran, tapi Bu Okran bilang dia nggak ngomong apa-apa sama Ko Dae-hwan. Gara-gara kejadian di taman, direktur berpikir kalau Bu Okran itu adalah Do Hee-jae. Munyong tiba-tiba datang ke rumah juri, dan dia minta dimasakin sama Ibu Kang. Dia minta dimasakin sup rumput laut. Karena itu Ibu Kang tahu kalau hari ini Munyong ulang tahun. Selesai makan, Sang In ngasih sebuah kalung buat Munyong sebagai hadiah ulang tahunnya. Habis itu Munyong kemudian nyamperin Sang Tai. Awalnya Sang Tai gak mau bukain pintu, tapi karena Munyong bohong, dia bilang dia pakai gergaji mesin. Akhirnya Sang Tai bukain pintu juga. Munyong nyuruh Sang Tai untuk balik lagi ke rumahnya karena dia benar-benar kesepian. Tapi Sang Tai nggak mau, dia nganggap Munyong sebagai pembohong. Munyong kemudian nyeritain tentang penggembala dan biri-biri. Sementara di rumah sakit, salah satu perawat tiba-tiba dipukul sama Bu Okran. Dan abis itu Bu Okran kabur. Sebelum kabur, Bu Okran sempat bilang kalau hari ini dia mau datang ke tempat orang yang lagi ngerayain hari spesial. Dengar hal itu, Gang Tae langsung ingat kalau dia dapat chat dari Munyong kalau hari ini Munyong ulang tahun. Gang Tae langsung ingat sama omongan direktur kalau mungkin aja Bu Okran adalah Do Hee-jae. Gang Tae benar-benar khawatir sama kondisi Munyong. Dia langsung bergegas menuju ke rumahnya Munyong. Sementara Bu Okran udah nyampe di rumah Munyong, dan dia ngasih kejutan ke Munyong. Dia ngucapin ulang tahun buat Munyong. Dan alur film It's Okay to Not Be Okay episode 10 pun telah selesai. Gimana nih menurut kalian? Makin seru kan ceritanya? Next, aku bakalan ceritain episode selanjutnya. Stay tune terus ya. Tapi sebelum aku close videonya, aku mau minta tolong nih sama kalian untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya. Makasih yang udah menonton. Bye bye.